Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua sehat ya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari virus-virus corona. Nah, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan diberi kesehatan untuk kedepannya. Baik, Bapak pimpin berdoa ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita sebelum memasuki ke materi, ada yang ingat minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Minggu lalu kita membahas tentang teks deskripsi. Nah, jika minggu lalu kita membahas teks deskripsi, kali ini Bapak akan membahas tentang teks biografi. Nah, apa saja yang ada di teks biografi ini? Simak sampai habis video Bapak ini ya. Dan jangan lupa mencatat. Ingat, jangan lupa mencatat, karena nanti Bapak di akhir akan memberikan pertanyaan dan kita bahas bersama-sama. Nah, baik, yang pertama kita akan memasuki ke pengertian teks biografi ya. Baik, teks biografi atau biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan graphein. Bios yang artinya hidup dan graphein yang artinya tulisan. Jadi, di dalam dua istilah ini kita dapat menyimpulkan apa itu biografi. Jadi, biografi itu sebuah tulisan yang di dalamnya memuat sebuah riwayat hidup seseorang, yang nantinya riwayat hidup tersebut ditulis oleh seorang penulis. Di dalamnya biasanya teks biografi itu berisikan tentang riwayat-riwayat seperti riwayat tokoh pendidikan sang tokoh, terus ada pandangan hidup sang tokoh, dan keberhasilan serta keistimewaan dari sang tokoh. Dan umumnya biografi ini menceritakan tentang tokoh-tokoh terkenal, bisa juga orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Dalam mempelajari teks biografi ini, kita akan memperoleh suatu manfaat, diantaranya yaitu teks biografi ini nantinya akan bisa memperkaya wawasan dan bisa menjadi suatu teladan agar bisa nantinya kita menjalani kehidupan dengan baik untuk kedepannya. Karena apa? Kita bisa mencontoh dari suatu pengalaman yang ada di tokoh yang kita akan baca. Dan manfaat lainnya juga, kita bisa memberikan suatu edukasi yang bermanfaat bagi nantinya untuk masyarakat sekitar ataupun kepada teman kita. Kurang lebihnya untuk pengertian teks biografi seperti itu. Baik, untuk pengertiannya Bapak kira sudah paham ya? Kalau sudah paham, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks biografi. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks biografi. Ada beberapa ciri-ciri teks biografi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks biografi harus memuat fakta. Itu artinya di dalam teks biografi harus memuat informasi yang sangat nyata. Karena apa? Karena ini kita tidak boleh mengarang dan tentunya harus sebenar mungkin apa yang ada di informasi sang tokoh yang akan kita tulis nantinya. Untuk ciri yang kedua, yaitu memiliki konflik masalah. Artinya, teks biografi ini memuat sebuah permasalahan atau kendala-kendala dari sang tokoh. Itu nantinya kita tulis di teks biografi tersebut. Kita tulis apa saja permasalahan yang ada pada tokoh itu. Jadi nanti itu akan memuat suatu peristiwa secara kronologis atau secara tersusun mulai dari kecil hingga permasalahan yang besar. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga, yaitu adanya pesan pembelajaran. Jelas, teks biografi yang baik seharusnya itu memiliki pesan pembelajaran yang sangat membangun bagi sang pembacanya. Karena apa? Nantinya sang pembaca itu akan mencontoh
dari sang tokoh itu dan nantinya akan berpengaruh dalam kehidupan sang pembaca. Jadinya kita harus menulis teks biografi tersebut sebagus mungkin agar nantinya teks biografi ini berpengaruh baik terhadap pembacanya. Baik, sekarang ciri yang keempat, yaitu memiliki setting tempat. Artinya, di dalam teks biografi penting juga harus memiliki adanya setting tempat. Setting tempat ini biasanya meliputi tempat beliau berpendidikan, yang paling inti itu sekolah. Dan di dalam teks biografi ini juga terdapat orang-orang besar yang nantinya akan berkaitan di salah satu tokoh yang akan kita tulis. Ciri-ciri dari teks biografi berikutnya yaitu adanya pengalaman hidup seseorang. Artinya, dalam sebuah teks biografi harus ada sesuatu objek atau katakanlah tokoh yang harus kita ceritakan. Misalnya kita akan menulis sebuah biografi dari B.J. Habibie. Nah, di dalam konteks ini B.J. Habibie lah yang nantinya akan kita ceritakan riwayat-riwayat hidupnya, entah itu dari beliau lahir, beliau sekolah, dan sebagainya. Untuk ciri-ciri teks biografi yang selanjutnya yaitu memiliki struktur yang jelas. Artinya, di dalam teks biografi pastikan strukturnya itu sudah terkonsep secara matang. Di dalam struktur ini nantinya ada 3 struktur dan nantinya akan kita bahas di selanjutnya. Baik, sebelum ke struktur, itulah beberapa ciri-ciri dari teks biografi. Baik, sebelumnya apakah sudah mencatat? Jangan lupa dicatat ya. Awas kalau tidak mencatat. Nanti di akhir Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah kuis dan kalian wajib menjawab. Oke, masih semangat ya? Siap. Baik, sekarang kita masuk ke dalam struktur dari teks biografi. Ada apa aja di dalam struktur teks biografi? Di dalam struktur teks biografi ada 3. Yang pertama ada orientasi, dan yang kedua ada peristiwa, yang ketiga reorientasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi. Nah, di dalam orientasi ini mencakup sebuah pengenalan, dan di dalam orientasi juga mencakup sebuah siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang di dalam pengenalan itu bisa berisikan nantinya ada nama. Di dalam nama itu nanti ada beberapa nama juga, yaitu ada nama lengkap, nama panggilan, ada nama dewasa, ada nama orang tua, dan ada nama lainnya. Selain nama apa aja? Di dalam teks biografi juga ada hobi. Hobi juga termasuk ke dalam orientasi, karena itu termasuk data pokok atau informasi pokok dari tokoh yang akan kita ceritakan. Selanjutnya yang kedua ada peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini berisikan suatu kejadian penting dan berisi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa yang nantinya itu akan ditulis oleh penulis secara kronologis atau secara berurutan waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah reorientasi. Nah, di dalam reorientasi ini yang pertama mencakup sebuah kesimpulan dari sang penulis. Selain dari kesimpulan apa saja? Ya, di dalam reorientasi itu juga bersifat opsional, yang artinya di dalam reorientasi itu nantinya bisa kita tulis atau tidak. Jadi tidak wajib istilahnya. Ingat, tidak wajib. Jadi ini hanya sebuah pendapat dari sang penulis. Pendapat itu nantinya akan membangun sebuah motivasi dari sang pembaca. Baik, itulah ada 3 dari struktur teks biografi. Semoga kalian paham ya sampai sini, dan ingat, jangan lupa mencatat. Karena apa? Mencatat itu penting, dan itu nantinya akan berguna di dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk
ke sebuah contoh dari teks biografi. Nah, Bapak mempunyai sebuah video, nantinya akan Bapak putar. Di dalamnya ada apa saja. Baik, sekarang kita langsung saja ke video. Nah, ini dia ada sebuah video yang berupa cuplikan tentang biografi seseorang. Kita simak dulu ya videonya. Nama kecil Ki Hajar Dewantara ialah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin bersahabat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun berdasarkan hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama ialah supaya ia sanggup bebas bersahabat dengan rakyatnya. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan usaha dan dedikasi pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara menamatkan SD di satu sekolah dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Sesudah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, menyerupai Sedia Tomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, ia mendirikan Indis C Party bersama dengan Do Wesdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintahan Belanda, alasannya ialah dianggap sanggup membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara tidak spesial untuk dianggap sebagai tokoh dan pendekar pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga diputuskan sebagai pendekar pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai dan semangat perjuangannya, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigriya di Yogyakarta. Sebagai pendekar yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu sanggup menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, sesudah video selesai, Bapak akan sedikit membahas dari video tersebut. Nah, contoh dari orientasi bisa kita lihat seperti ini. Kita membahas beliau ya, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam orientasi ini, contohnya seperti ini. Ada nama, tadi sudah Bapak jelaskan, terdapat nama-nama dan tempat tanggal lahir serta nama-nama lainnya. Contohnya seperti ini. Nama kecil Ki Hajar Dewantara ialah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana.
dan ingin bersahabat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, berdasarkan hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama ialah supaya ia sanggup bebas bersahabat dengan rakyatnya. Sudah jelas ya sampai sini bagian orientasi. Selanjutnya peristiwa. Nah, contoh peristiwa itu seperti ini. Kita simak ya. Bisa kita lihat di dalam peristiwa, contohnya seperti perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan usaha dan dedikasi pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara menamatkan SD di LS atau Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Setovia. Sesudah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Ini contoh dari peristiwa. Jadi paham ya antara perbedaan antara orientasi dan peristiwa. Selanjutnya ke bagian. Nah, ini contoh dari reorientasi. Tadi apa berisi reorientasi itu? Berisikan sebuah kesimpulan dari tokoh tersebut. Ini bersifat opsional ya, yang artinya tidak wajib. Bisa kita simak dari video Bapak tadi. Di dalam reorientasi contohnya sebagai pendekar yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu sanggup menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Nah, itu sedikit contoh dari teks biografi. Nah, sampai sini masih pada semangat kan? Nah, kalau masih pada semangat, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah kuis. Catat ya. Atau kalau bisa menjawab ya langsung bisa jawab. Baik, yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari teks biografi. Ada apa saja? Itu ciri-cirinya nanti 3 saja, sebut 3. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah semua. Yang selanjutnya, sebutkan struktur dari teks biografi. Nah, di dalam struktur teks biografi ini ada apa saja ditulis. Pak, kasih waktu beberapa menit, langsung dijawab saja. Baik, sekarang Bapak kasih tahu jawabannya. Yang pertama, apa ciri-ciri dari teks biografi? Sebutkan 3. Baik, yang pertama, ciri-ciri teks biografi memuat fakta. Dan yang kedua, memiliki konflik masalah. Dan yang ketiga, adanya pesan pembelajaran. Dan yang keempat, memiliki setting tempat. Dan yang kelima, sejarah pengalaman hidup seseorang. Dan yang ciri terakhir, yaitu memiliki struktur yang baku. Jawaban yang kedua, pertanyaannya adalah, apa struktur dari teks biografi? Jawabannya, struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Baik, tidak terasa ya, sudah waktu berjalan sudah begitu cepat dan kita di ujung pembelajaran. Untuk materi Bapak hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga saja kalian mencatat. Dan semoga saja nantinya kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar dan terus belajar, karena nantinya belajar itu akan berguna sekali untuk diri kita sendiri di kemudian hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika perkataan Bapak kurang tepat dan kurang berkenan di dalam materi adik-adik semua. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.